Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada kesempatan kali ini, saya Khairunnisa Inesha Sabila dari kelas 12 Agama ingin memberikan sedikit materi tentang membangun kepedulian sosial. A. Sifat qanaah dan peduli sesama. 1. Di sini ada hadis tentang qanaah dan peduli sesama yang artinya, sungguh amat beruntunglah seorang yang memeluk Islam diberi rezeki yang cukup qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah tentang orang-orang yang beruntung sesuai hadis di atas, yaitu pertama, menjadi seorang muslim adalah sebuah keberuntungan. Artinya, sebuah harapan yang dibentangkan bagi setiap muslim tentang kehidupan yang lebih baik. Kedua, diberikan rezeki yang cukup, berarti kecukupan tanpa ada tambahan dan pengurangan atau segala hal yang mencukupi kebutuhan dan terhindarnya dari kesusahan. Ketiga, ada qanaah. Qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Sifat qanaah merupakan sifat yang harus dimiliki seorang muslim. Sifat qanaah adalah hidup dengan kesehajaan atau kesederhanaan. Ia tidak berarti miskin, bahkan bisa jadi ia orang yang memiliki kelimpahan rezeki. Selanjutnya, 2. Menganalisis hubungan sifat qanaah dan peduli sesama. Menganalisis terhadap bentuk-bentuk qanaah yang telah dikemukakan oleh para ahli, yaitu A. Selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hidup apa adanya, sesederhana mungkin, tidak berfoya-foya dan bergaya sesuai dengan kemampuan. C. Selalu menghargai bahwa yang diberikan Allah adalah anugerah terbaik. D. Tidak mudah menyerah atau putus asa. 3. Sifat qanaah dalam kehidupan modern. Qanaah sebagai sebuah perilaku sangat pribadi merupakan bentuk amalia dari konsep tazkiyah al-nafs dalam akhlak tasawuf. Kehidupan modern dengan ciri keagamaan, penggunaan teknologi tinggi, mobilitas tinggi, individualistis, dan objektivitas. Secara sosial, modernitas selalu bersinggungan dengan perilaku hedonis, materialistis, dan konsumtif. Menjadi seorang muslim yang qanaah di zaman modern seperti sekarang bukan sesuatu yang mudah, apalagi tuntutan kebutuhan hidup semakin meningkat, daya saing ekonomi semakin tajam, dan kebutuhan eksistensi diri supaya menjadi gaya kehidupan. Selanjutnya ada sedekah dan memelihara kehormatan diri. Di sini ada hadis tentang sedekah dan memelihara kehormatan diri yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maksud dari kandungan hadis adalah al-yadul ulya, artinya tangan di atas. Tangan di atas adalah orang yang dermawan dan suka berbagi. Yang kedua ada al-yadis sufla, yang artinya tangan di bawah. Tangan di bawah adalah para peminta-minta. Yang ketiga ada wabda bima ta'ul, yang artinya mulailah dari yang menjadi tanggunganmu. Mengandung arti bahwa sedekah lebih utama diperuntukkan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan kita seperti anak, istri, kerabat dekat, dan seterusnya. Yang keempat ada wa khairus shadaqati an-zahri ghina, artinya sedekah yang paling utama adalah dari harta yang menjadi kelebihan. 2. Menganalisis hubungan sedekah dengan memelihara diri. 1. Akidah. Pendekatan akidah adalah cara memandang sebuah fenomena dari sudut pandang keyakinan agama Islam tentang perintah berbagi dan menjaga kehormatan diri yang dikaitkan dengan pahala dan ancaman di akhirat. Hakikat dari sedekah adalah menyimpan kebaikan di sisi Allah untuk kepentingan diri sendiri dengan cara berbagi dengan sesama. Sedangkan meminta-minta adalah kehinaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. 2. Sosial. Pendekatan sosial merupakan cara pandang manusia dalam menjalin hubungan antar sesama. Dalam tinjauan sosial, memberi dan menerima adalah merupakan suatu sistem sosial dalam kehidupan manusia yang tidak terpisahkan sebagai makhluk sosial yang paling membutuhkan.
3. Ada psikologis. Tinjauan psikologis merupakan cara pandang manusia terhadap nuraninya yang paling dalam. Ketika seseorang bersedekah, ada rasa kebahagiaan yang tidak akan ternilai, bahkan nilainya melampaui dari apa yang ia sedekahkan. Sebaliknya, ketika ia harus mengais rezeki dengan cara meminta-minta akan melahirkan mental pemalas. Selanjutnya ada menerapkan hadis tentang sedekah. Menerapkan hadis tentang sedekah memberi lebih baik daripada meminta merupakan bentuk kesolehan sosial yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktiknya, Rasulullah mengatur jenis barang yang boleh disedekahkan, kadar atau ukuran, sampai pihak-pihak yang berhak menerima sedekah. Orang-orang yang berhak menerima sedekah, jika sedekah tersebut adalah zakat, maka yang berhak menerima ada 8 asnaf sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60. B. Keutamaan menyantuni anak yatim. Anak yatim, menurut pengertian syar'i, ialah setiap anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan anak tersebut belum sampai usia balik. Berdasarkan pengertian syar'i tersebut, maka tidak termasuk kategori anak yatim orang-orang yang dalam keadaan seperti berikut ini. 1. Setiap anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan ia sudah balik. 2. Setiap anak yang ditinggal mati oleh ibunya sedangkan ia masih punya ayah kandung. 3. Setiap anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya bukan karena mati, tapi karena terjadi perceraian dengan ibunya atau karena ayahnya menikah lagi dengan wanita selain ibu kandungnya, sehingga ia dan ibunya diterlantarkan dan tidak diberi nafkah. 3. Menggali hikmah hadis perintah menyantuni anak yatim. 1. Melembutkan hatinya. 2. Terpenuhinya kebutuhan hidup. 3. Memperoleh perlindungan di hari kiamat. 4. Membawa berkah ke dalam rumah. 5. Menumbuhkan sikap murah hati. 6. Menyempurnakan iman sebagai bukti cinta. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.